Materi pertama, pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar. Pertama, hadis secara bahasa berasal dari kata hadatha yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Yang kedua ada sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti kebiasaan atau metode hidup, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai contoh dan pedoman dalam kehidupan. Ketiga ada khobar. Secara bahasa, khobar artinya informasi, sedangkan secara istilah adalah segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi, sahabat, atau dari selain mereka. Ketiga ada athar. Secara bahasa, asar berarti bekas, jejak, atau sisa peninggalan, sedangkan secara istilah riwayat dari sahabat Nabi, tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Lanjut ke materi kedua, dalil kehujahan. Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang kedua ada takrir. Secara bahasa menetapkan atau membenarkan, sedangkan secara istilah takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan, atau sikap seorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Termasuk diamnya Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contoh hadisnya, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Lanjut ke takyid. Cara bahasa mengikut atau membatasi, sedangkan secara istilah adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Selanjutnya ada tafsil. Cara bahasa menjelaskan, merinci, sedangkan secara istilah tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat yang disebutkan secara global, ijmal dalam Al-Quran. Kedua ada taksis. Secara bahasa mengkhususkan, sedangkan secara istilah adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contoh, Khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafsu sanatin wa thayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Selanjutnya ada tashri. Cara bahasa penutup hukum, penetapan hukum, sedangkan secara istilah adalah berarti fungsi hadis sebagai sumber hukum syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Lanjut ke materi ketiga, secara perkembangan hadis. Dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, persetujuan. Pada masa itu hadis sampai ke lisan sebagai awal berkaya terbatas. Lanjut ke materi keempat, yang ini hadis dan koordinat sanad. Yang pertama ada hadis mutawatir. Secara bahasa berturut-turut, secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, huwa tahuru ma'uhu al-jillu maitatahu. Lanjut ada hadis masyhur. Secara bahasa artinya terkenal. Dengan istilah ada hadis yang pada awalnya perawitannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun derajatnya belum sampai ke mutawatir. Lanjut ada hadis ahad. Hadis ahad ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis ghairib dan hadis ajiz. Ghairib secara bahasa tersendiri, asing. Secara istilah hadis yang salah satu tingkatannya sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu riwayat perawi saja. Sedangkan hadis ajiz ini hadis yang mulia dalam bahasanya, kuat. Secara istilah itu hadis yang pada setiap tingkatannya sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Lanjut ke materi kelima. Contoh tadi itu contohnya innamal a'malu binniyat lagi. Okey. Ini ada materi kelima. Materi kelima ini adalah hadis secara kuantitas sanad. Yang pertama ada hadis sahih. Secara bahasa sehat, benar. Secara istilah itu hadis sahih adalah
Hadis yang memenuhi 5 syarat, yakni sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabiq dan tidak ada ilat dan tidak ada syadz. Contohnya innamal a'malu binniyat. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ni secara bahasa artinya baik. Secara istilah tu sama seperti hadis sahih, namun tingkatan itu terdapat dhabiq. Dhabiq tidak dhabiq di bawah sahih sedikit. Lanjut ke hadis dhaif. Secara bahasa lemah, secara istilah tu hadis yang dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Lanjut ke materi ke-6, syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, rawinya dhabiq. Yang keempat, tidak ada ilat. Yang kelima, tidak ada syadz. Lanjut ke materi ke-7, iaitu tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari akar kata hamala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid pada gurunya, dari gurunya. Kedua ada ada', berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada' adalah proses menyampaikan hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Lanjut ke materi ke-8, iaitu hadis maudhu'. Secara bahasa, kata maudhu' berasal dari akar wadu'a yadu'u yang artinya meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu' adalah hadis yang palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkan, baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Lanjut ke materi ke-7, rijalul hadis. Secara bahasa, rijal hadis adalah bentuk dari rijal. Secara bahasa tu rijal tu diambil dari bahasa jamak, iaitu rajul yang berarti lelaki. Al hadis berarti perkataan, ucapan, ketetapan yang bersumber dari Nabi SAW. Secara istilah, rijal hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya tu, idza mata ibnul adam an faqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin au ilmin yunfaqahu bihi au waladin salihun yad'u lahu. Okey, lanjut ke materi 10, ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang, sampainya. Secara istilah, asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang dan peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'idi ala nafsi min salatil qa'imi. Lanjut ke materi terakhir, ini ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja kharaja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah yang menelusuri sumber asal satu hadis. Contohnya, mentakhrijkan dengan lafaz